Kawan muda, kamu yang menonton debat kelima pemilihan presiden tanggal 4 Februari 2024 pasti dapat banyak informasi tentang solusi masalah bangsa dari Pak Prabowo. Emang iya? Ya iyalah, Pak Prabowo memberi solusi bukan sekedar janji, apalagi memberi ilusi yang hanya untuk sekedar menyerang dan menang dari lawan. Sejak pernyataan pembuka kawan muda, Pak Prabowo sudah menjelaskan langkah-langkah strategis dalam transformasi bangsa yang sangat konkret dan solutif. Untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, akan diberikan makanan bergizi secara gratis bagi seluruh anak Indonesia, terutama anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya, dan tentunya ibu-ibu yang sedang hamil. Salah satu proyek strategis kita, intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai, dari usia dini sampai dewasa. Tujuannya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, mengatasi kekurangan gizi, serta stunting. Program ini akan memberi dampak positif untuk petani Indonesia, sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,5 hingga 2%. Kawan muda, dalam masalah pendidikan, Pak Prabowo mendukung pandangan Capres Anies Baswedan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, maka kesejahteraan tenaga pendidik yang masih memprihatinkan juga harus ditingkatkan. Secara garis besar, ya, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan, saya banyak setuju. Di sisi lain, tugas-tugas administratif pendidik yang sangat berat juga harus dikurangi, sehingga bisa fokus mendidik anak-anak bangsa. Untuk peserta didik, Pak Prabowo berencana mengirim anak-anak berprestasi untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari pemerintah. Namun, beliau juga adaptif dengan pandangan Anies untuk mendatangkan para profesor ke tanah air. Pak Prabowo menambahkan pentingnya audit sistem pendidikan Indonesia. Apalagi kebocoran dana pendidikan masih banyak terjadi hingga ke tingkat daerah. Saya mau menambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Mental dan budaya pejabat di Indonesia dituding Pak Prabowo sebagai biang masalah, sehingga harus dikoreksi. Kebudayaan juga menjadi salah satu masalah yang diangkat dalam debat kelima. Solusi yang ditawarkan Pak Prabowo adalah menyediakan dana abadi kebudayaan untuk mendukung aktor-aktor budaya di segala bidang. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Bagi Pak Prabowo, budaya adalah karakter bangsa. Jika tidak dibanggakan dan dihormati, jati diri bangsa akan hilang. Pak Prabowo bicara begini karena punya pengalaman selama 37 tahun mengurus pencaksilat, salah satu kebudayaan asli Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara kawan muda. Beliau juga melihat budaya akan tumbuh dan berkembang jika setiap individu punya ruang kebebasan berkreasi yang diiringi tanggung jawab sosial. Sayangnya, menurut Pak Prabowo, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi. Peran pemerintah sangat penting, bukan hanya menjadi regulator, tapi ikut turun tangan. Misalnya, membangun kembali istana-istana kerajaan di Nusantara yang rusak. Apalagi solusi konkret Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah bangsa? Kawan muda, ikuti terus pembahasan kami. Kawan muda, soto mikuy. Prabowo Gibran, Man of Our Time.